terakhir perayaan kerajaan Ming, dari pagi istana sudah sibuk mempersiapkan acara nanti malam. Sedang Mei Lin tengah berlatih bela diri bersama Su Lanling. "Apa kau ingin membunuhku Mei Mei?" ucap Su Lanling terengah-engah menandingi kekuatan Mei Lin. "Ayolah GG, ini belum seberapa tapi kau sudah mengeluh," balas Mei Lin dengan terus menyerang Su Lanling. Mereka berdua beradu dengan sengit hingga akhirnya Su Lanling tak mampu bertahan lagi dan pedang yang ia gunakan sudah melayang entah kemana. Aku menyerah, kau menakutkan," ucap Su Lanling yang sudah terduduk lemas. Mei Lin yang melihat gegenya kelelahan, berjalan ke arah Su Lanling dan membantunya berdiri. "Kau lemah sekali GG," ucap Mei Lin dengan tersenyum. "Terserahlah, aku tak mau bertanding denganmu lagi," kesal Su Lanling sembari menerima uluran tangan Mei Lin. Kini mereka sedang menikmati teh yang baru saja dibawakan Anci, namun tak lama Feng datang memberitahu bahwa ada Kaisar Huan Xi datang berkunjung. "Salam yang mulia, maaf di depan ada Kaisar Han ingin bertemu dengan Tuan Su," ucap Feng. Mei Lin menatap Su Lanling dan melihat adiknya sedang menatapnya membuat Su Lanling mengerti bahwa Mei Lin sedang menunggu penjelasannya. Ya, aku lupa kalau kita sudah membuat janji semalam bahwa kita akan bertemu di sini untuk berbincang-bincang," jelas Su Lanling kepada Mei Lin. "Seperti kau semakin dekat dengannya," ucap Mei Lin. Dia orang yang baik dan menyenangkan walaupun sedikit dingin," jawab Su Lanling. "Jika GG-ku memang sudah ada janji dengannya maka biarkan dia masuk Feng," ucap Mei Lin kepada Feng. "Baik yang mulia, hamba permisi," jawab Feng. Setelah kepergian Feng kini Mei Lin juga beranjak pergi karena dia malas jika harus bertemu Kaisar Huan Xi. "Kau mau kemana Liner?" tanya Su Lanling. "Membersihkan diri," singkat Mei Lin dengan terus berjalan tanpa menoleh ke Su Lanling. "Iyas, anak itu benar-benar," kesal Su Lanling. "Sepertinya kau sedang kesal Pangeran Su," ucap seseorang. Su Lanling menoleh ke arah sumber suara dan didapatinya Kaisar Huan Xi tengah berdiri di belakangnya. "Kaisar, kau sudah di sini rupanya," ucap Su Lanling sembari berdiri dan menundukkan kepalanya tanda hormat kepada Kaisar Huan Xi. Sepertinya Pangeran Su sedang kelelahan," ucap Kaisar Huan Xi. "Ya, kau benar Kaisar, adikku yang menggemaskan itu tadi saat berlatih pedang tiba-tiba berubah menjadi sangat menyeramkan," keluh Su Lanling. Kaisar Huan Xi yang mendengar keluhan Su Lanling hanya tersenyum tipis. "Dia memang menyeramkan saat sudah memegang pedang," ucap Kaisar Huan Xi. "Dari mana kau tahu Kaisar? Apa kau pernah melihatnya?" tanya Su Lanling yang penasaran. "Ya, bahkan adikmu yang menggemaskan itu menggunakan pedangku untuk menebas para bandit," jawab Kaisar Huan Xi. "Apa menebas para bandit?" Su Lanling terkejut mendengar pernyataan Kaisar Huan Xi. Akhirnya Kaisar Huan Xi menceritakan kejadian di pasar waktu itu di mana Mei Lin menghabisi para bandit untuk menyelamatkan Anci dan ibunya. Sedangkan Mei Lin yang berada di kamarnya tiba-tiba mendapat kiriman makanan dari selir Guanxi. "Permisi Nona, ini ada kiriman makanan dari selir Guanxi," katanya ini sebagai permintaan maafnya tempo hari saat menghina Nona di hadapan semua orang, ucap Anci yang datang dengan membawa nampan berisi makanan. Yuelan yang sedang membantu merapikan rambut Mei Lin pun terkejut dan seketika menjatuhkan sisir yang ia pegang. Apa aku tidak salah dengar, selir jahat itu meminta maaf dan mengirim makanan, heran Yuelan. Mei Lin tersenyum miring menatap makanan di atas nampan itu, ia tahu bahwa di dalam makanan itu telah diberi racun oleh selir Guanxi. "Mereka ingin bermain denganku rupanya," ucap Mei Lin sambil berjalan ke arah nampan yang dipegang Anci. Ada apa Nona? Apakah ada sesuatu yang tak beres di dalam makanan ini?" tanya Anci yang mengerti arti kata yang diucapkan Mei Lin.
Tentu pasti ada, sudah dari dulu wanita licik itu selalu berusaha menyingkirkan Nona dengan cara ini, yaitu mengirim makanan berisi racun, ucap Yuelan. Anci terkejut mendengar pernyataan Yuelan dan hampir menjatuhkan nampan yang ia bawa. Buang makanan ini Anci, dan lain kali jika mereka mengirimkannya lagi, jangan menerimanya karena aku tidak mengizinkan makanan dari luar masuk ke kediamanku, ucap Meilin. Baik Nona, jawab Anci kemudian bergegas keluar untuk menyingkirkan makanan beracun itu. Untunglah Nona tidak mudah tertipu seperti dulu lagi, batin Yuelan. Meilin tersenyum penuh arti mendengar batin Yuelan. Jika dulu Meilin akan senang saat mendengar selir ayahnya mengirim makanan beracun dengan dalih rasa sayang, kini Meilin tidak akan tertipu lagi karena sejatinya jiwa dalam tubuh itu bukanlah Meilin yang dulu namun reinkarnasi sang dewi penguasa. Episode sebelumnya 27. Episode berikutnya 29.